statement keuangan sebuah entitas gitu kan. Nah, yang kategori liabilitas jangka pendek itu apa saja? Nah, ini contoh dari statement keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan di Solo. Ini contohnya saya ambil Sritek ya tahun 2019. Nah, di mana ini loh diakuinya terkait dengan liabilitas jangka pendek. Jenisnya ada apa? Ada utang bank jangka pendek atau utang usaha, di mana utang usaha itu ada pihak ketiga, pihak berrelasi. Nah, itu nanti akan diungkapkan ya. Ini diakui di dalam laporan posisi keuangan, kolom pasifa atau kolom liabilitas. Lah, kemudian pengungkapannya bagaimana? Nah, Anda lihat not yang ada di dalam catatan perusahaan itu sendiri. Nah, terkait dengan misalnya wajib utang usaha ya di tahun 2019, tahun 2018, di mana di sana menerangkan terkait dengan pihak-pihak ketiga. Oh, dalam bentuk rupiah berapa, dolar Amerika berapa. Nah, kemudian di dalamnya lagi itu akan dilihat ya siapa pihak-pihak yang terkait dengan piutang usaha, jumlahnya berapa lah. Ini loh yang dikatakan terkait dengan pengungkapannya, terkait dengan utang usaha. Lah fungsinya untuk apa ini? Nah, fungsi dari kenapa diungkapkan itu nanti untuk mengambil keputusan ke depan. Misalnya ini loh tahun 2018, tahun 2019, 2020 mau apa perusahaan, terkait dengan apa? Kewajiban lancarnya, termasuk di sini adalah utang usaha. Nah, sehingga terkait dengan pengungkapan Anda bisa melihat dari pencatatan yang ada di dalam laporan keuangan itu. Lah, sehingga pada saat kita melihat atau menilai dari jenis laporan jenis kewajiban kewajiban itu ada jangka pendek, jangka panjang. Dilihatnya dari mana? Ya, periode akuntansi pada saat apa perusahaan itu melakukan pencatatan, pelaporan atas transaksi yang ada di dalam entitas itu sendiri. Kalau kita bicara kewajiban lantar jangka terkait dengan itu. Nah, karena apa? Di dalam PSAK itu menyebutkan bahwa perusahaan itu wajib menyusun laporan keuangan satu periode akuntansi. Kalau di dalam PSAK ya satu periode akuntansi itu 1 tahun. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu pendek, gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan itu 1 semester, triwulan, 1 semester, lah itu untuk kepentingan mungkin internal dalam perusahaan itu sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ada di Learning Management System, Tia hadir nggih, Tia? Nah, apakah ada pendapatan diterima di muka yang dimasukkan sebagai liabilitas jangka panjang? Nah, di sana sudah saya komen juga ya. Berarti apa? Kategori jangka pendek maupun jangka panjang ya dilihat dari transaksi yang menimbulkan peristiwa ini, pendapatan di muka ini. Apakah nanti di dalam pengakuannya itu lebih dari 1 periode akuntansi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Brigida Nanda. Nah, terkait dengan dalam perusahaan ada hutang jangka panjang. Nah, ada jenisnya, ada hutang obligasi, ada hutang hipotek, ada hutang pemegang saham. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Itu yang ditanyakan. Nah, juga sudah saya komen di sana. Nah, perusahaan pada saat memunculkan transaksi ini pasti akan mempertimbangkan ya terkait dengan apa? Returnnya, tingkat pengembaliannya, untung dan ruginya itu kan. Sehingga apakah nantinya pada saat memunculkan hutang obligasi itu perusahaan menerima kelebihan atau kekurangan, hutang hipotek kelebihan dan kekurangannya apa, hutang pemegang saham itu kelebihan apa, lah itu bisa diputuskan apakah harus semua diambil atau mana yang lebih menguntungkan perusahaan. Tentunya dapat dilihat dari berbagai jenis transaksi ini, gitu kan. Misalnya utang obligasi, perusahaan pengen dana yang tinggi, di mana pada saat pinjam di bank kemungkinan sulit. Nah, sehingga apa? Menerbitkan obligasi. Nah, tentunya pada saat menerbitkan obligasi itu sendiri juga harus mengaca pada internal perusahaan, gitu kan. Mampu nggak nanti membayar bunga?
bisa nggak mengembalikan pada saat jatuh tempo. Nah, itu perlu pertimbangan-pertimbangan berikutnya. Begitu juga pada hutang hipotek dan lain-lain. Nah, kemudian ada Monica Oktaviani, dia juga bertanya jenis obligasi yang menguntungkan yang mana, gitu kan? Nah, obligasi itu kalau Anda lihat di dalam bursa efek ya, perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi itu perusahaan apa saja, kenapa dia menerbitkan obligasi? Biasanya obligasi itu ada obligasi berbunga, obligasi tanpa bunga, obligasi bersyarat. Nah, ini pada saat memunculkan atau melakukan transaksi penerbitan obligasi, kita lihat dari sisi kesepakatannya, apakah berbunga, kemudian bagaimana nanti tingkat bunga pasarnya, apakah nanti pasar atau investor membeli lebih tinggi dari bunga nominal. Nah, itu perlu pertimbangan. Nah, sehingga apa di sana pada saat kesepakatan antara kedua belah pihak di mana ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi kemudian membeli obligasi itu saling mendapatkan keuntungan. Nah, lalu ada juga yang bertanya lewat WA menghitung agio dan amortisasinya bagaimana. Nah, itu nanti juga akan kita simulasikan ya terkait dengan penentuan agio itu sendiri. Nah, pada saat bunga nominal itu berbeda dengan bunga pasar, maka akan muncul agio maupun disagio di sana. Sehingga pada saat kita bicara wesel, munculnya agio dan disagio itu akan diamortisasikan selama umur dari wesel itu sendiri. Nah, kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan ini sudah ya. Nah, akan kita lihat ya terkait dengan obligasi. Nah, biasanya obligasi yang berbunga, nah, misalnya pada saat Anda menghitung nanti bisa pakai tabel ini, tabel present value anuitas. Karena apa? Karena saya pada saat menghitung obligasi itu ada rumus ya, ada nilai nominal atas bunga, present value cash flow-nya, aliran kas masa depan. Nah, ini bisa dihitung dari 1 plus I pangkat N. Nah, di mana I ini adalah bunga efektif atau bunga pasar, sedangkan N-nya ini adalah lama. Nah, lalu present value cash flow-nya, ya present value cash flow-nya ini ada nilai nominal atas bunga. Nah, pakai tabel juga bisa atau pakai perhitungan. Rumusnya bagaimana? 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, ini untuk menentukan terkait dengan present value atau bunga tadi. Nah, kalau bunga itu dibayarkan 2 kali dalam setahun, maka I-nya dibagi 2, N-nya dikali 2. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya perusahaan menerbitkan obligasi itu 10% katakanlah, lalu masa dari obligasi, ya lama obligasi atau N itu 3 tahun, di mana bunga ini dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari katakanlah. Nah, di sini diketahui misalnya di sini 8%. Lalu bunga pasarnya atau bunga efektifnya, ya bunga pasar atau bunga efektifnya 10%, 10%. Nah, Anda bisa pakai rumus ini nantinya, atau rumus tabel anuitas seperti yang di pas ini ya, pas kolom itu pada saat ini ya, pada saat nilai nominalnya bagaimana? Berarti apa? 1 plus karena bunga ini dibayarkan 2 kali dalam 1 periode, maka ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini nanti juga dibagi 2, tahunnya dikali 2, ya kan? Nah, sehingga untuk nilai nominalnya, ya nilai nominal present value cash flow atas nilai nominal 1 dibagi 0,05 pangkat 6.
apa? I dibagi 2, N kali 6. Nah, kalau dicari dengan tabel anuitas akan ketemu 0,746 ya, 46. Nah, begitu juga bisa dicari dengan kalkulator. Nah, kalkulator. Nah, Anda cari dulu ini, ya, Anda cari dulu ini yang dikurung, ya, halo, yang ada di kurung ini. Anda ketik dulu 1 ditambah 0,05 itu kan 1,05. Berarti Anda ketik dulu di dalam kalkulator 1,05. Kalinya dipencet 2 kali, 1, 2. Nah, lalu dihitung 6 kali. Yang ada di layar dihitung 1, ya. 1 sama dengan dihitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan ketemu 1,340. Ambil aja 3 digit di belakang koma, digit keempat dibulatkan ke atas jika lebih dari 5, ke bawah jika lebih kurang dari 5. Nah, sehingga 1 itu sama dengan 1 dibagi 1,340 ketemu 0,746. Nah, ini yang sama ada yang ada di tabel gitu kan. Bisa pakai kalkulator dengan rumus ini, kemudian atau pakai tabulator, tabel present value, tabel atau present value cash flow-nya. Nah, sehingga ini kali 100 kali nilai nominalnya akan ketemu 74.600. Nah, 74.600. Nah, bagaimana dengan nilai bunganya? Berarti apa? Karena ini sudah diketahui, berarti 1 dikurangi 0,746 dikurangi 0,05. Nah, jadi ketemu pinten? Maka akan ketemu, kita hitung dulu, 1 dikurangi 0,746 sama dengan, nah di sini ketemu 0,254 dibagi 0,05. Nah, dibagi 0,05. Nah, akan ketemu 5,8. Nah, kita lihat di tabel anuitas misalnya. Ya kan? 0,076 kalau di situ sama ya. Nah, kalau di dalam tabel dibulatkan, kalau di dalam di kalkulator dibulatkan, di situ dipakai 3 digit, nah, pakai 3 digit apa-apa. Nah, sehingga ketemu 5,076 kalau di dalam tabel itu. Nah, ini lalu dikalikan bunga dikali 100.000 kali 4% langsung bisa, 8% langsung bisa. Ya misalnya 8%, 6/12 gitu ya, sama. Atau langsung 4%. Nah, sehingga hilang ini, ya, tinggal 2, berarti 34 gitu kan? 4. 4 berarti 4.000 kali 5,076. 4.000. Karena apa? Ini habis. Tinggal 4 ini kan, 4.000 kali 5,076 akan diperoleh 2304. Nah, sehingga ini loh yang dikatakan present value cash flow atas obligasi itu sendiri. Ketemu 9,4904. Gimana apa? Karena bunga efektifnya lebih tinggi, maka dibayarkan lebih rendah. Nah, nanti bagaimana jika bunga nominalnya sama? Ya berarti sama dengan nilai nominal. Bagaimana kalau nanti bunga nominalnya lebih tinggi dari bunga pasar? Berarti akan muncul diskagio. Nah, ini muncul agio diskon ya, diskon. Nah, jadi
Itu pada saat apa? Nah, untuk menghitung tingkat obligasi itu sendiri. Lah, kemudian bagaimana dengan wesel? Nah, tadi sudah saya sampaikan, yang dihitung terkait dengan munculnya perbedaan antara bunga pasar maupun bunga efektif itu yang dipakai adalah wesel ya. Nah, kalau obligasi tidak diamortisasikan, kalau wesel nanti diamortisasikan. Nah, contoh di sini hampir sama untuk menghitungnya. Di sini ketemu karena bunganya lebih kecil, bunga nominalnya dibanding dengan bunga pasar, maka muncul diskon, gitu kan? Muncul diskon. Nah, sehingga pada saat di jurnal akan muncul kas, diskonto pada wesel bayar. Nah, lalu diskonto itu akan diamortisasikan sepanjang masa dari umur wesel itu sendiri. Nah, tahap pertama berapa? Oh, ini kas. Kok dapat 1.000 dari mana? Dapat 1.000 itu dari mana? Nah, lihat kasus tadi bahwa apa? Bunga nominalnya, nah, bunga nominalnya 10%. Berarti di sini 10.000 kas yang dibayarkan tadi. Nah, kemudian karena lebih tinggi sehingga muncul agio, nah, maka diamortisasikan sepanjang masa ini. Nah, ini diperoleh dari mana? Nah, penerbitan ini dihitung lewat perhitungan tadi, kemudian tingkat bunganya dilihat atau dikalikan akan muncul diskonto atau amortisasi diskon ini ya di totalnya. Nah, karena selisih satu, kenapa? Karena apa? Memang ada pembulatan di sana, sehingga pada tahun ketiga itu wesel yang akan dibayarkan sesuai dengan nilai nominalnya. Itu terkait dengan kewajiban jangka panjang terkait dengan penerbitan wesel atau obligasi. Lah, bisa enggak obligasi wesel itu dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek? Ya, lihat aja masa tadi ya, umur ekonomis terkait dengan itu diterbitkan lebih mana? Sesuai lebih dari satu periode akuntansi atau bagaimana? Nah, terkait dengan kontingensi ya kemarin sub pokok bahasan yang lain terkait dengan kewajiban jangka pendek adalah kontingensi. Nah, dia diatur di dalam PSAK 31. Nah, kontingensi itu serangkaian atau situasi di mana di masa depan itu memungkinkan nantinya muncul keuntungan atau kerugian, gitu kan? Bisa untung atau rugi. Nah, kenapa perusahaan harus memberikan garansi atas produknya? Nah, kira-kira apa? Untuk memicu tingkat penjualan, sehingga apa perusahaan memberi garansi di sana. Nah, pada saat garansi diberikan, mungkin tingkat penjualan akan tinggi, pendapatan dari penjualan tinggi. Lah, itulah harapan perusahaan memberikan sebuah garansi atas produknya, sehingga apa? Perusahaan akan membebankan biaya garansi itu terhadap apa barang yang akan dibelinya atau barang yang dijualnya, sehingga apa? Konsumen itu bisa leluasa atau komit terhadap produk yang dibelinya. Nah, di dalam learning management system ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan garansi atau kontingensi itu sendiri. Lastri misalnya, dia bertanya, ya kalau biaya garansi tidak diambil bagaimana? Siapa yang untung atau rugi, gitu kan? Contohnya gini, misalnya Anda membeli kendaraan di dalam suatu dealer, lalu di sana ada biaya reparasi, nah, nanti biaya reparasi 10 hari setelah tanggal penjualan. Nah, kalau Anda nggak mengambil biaya garansi atas servis itu sendiri gimana, ya kan? Siapa yang diuntungkan atau dirugikan, gitu kan? Jadi terkait dengan biaya garansi tidak diambil, ya berarti apa? Perusahaan yang untung kan? Karena apa? Jasa servis yang diberikan tidak diambil oleh tadi ya konsumen yang membeli atas itu sendiri. Nah, di dalam garansi ini sendiri terletak pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, apakah nanti itu memberikan garansi penuh atas produk yang dia berikan atau sebagian. Nah, makanya di dalam kesepakatan pembelian pasti ada apa?
ada pertama ada nota, ada kesepakatan atau MOU pada saat terjadi pembelian ya. Ya, itu. Kemudian ada Brigita menanyakan mengapa utang bersyarat perlu. Nah, kira-kira apa? Di komen juga saya komentari lah, utang bersyarat di dalamnya adalah termasuk garansi, kemudian hadiah. Nah, karena untuk memicu penjualan, tingkat penjualan, maka perusahaan-perusahaan memberikan iming-iming atau bonus kepada customer atau konsumen ya, untuk apa? Meningkatkan daya beli tadi. Dengan apa? Diberi garansi, diberi hadiah, diberi bonus. Nanti tingkat perhitungannya bagaimana? Nah, itu perusahaan nanti yang bisa menentukan kesepakatan terkait dengan kenapa perlu itu utang bersyarat atau kontingensi itu dilakukan. Kemudian Fitri juga bertanya tentang untuk mencegah kerugian kontingensi bagaimana, Nah, pada saat produk itu sesuai dengan standar atau komposisi yang sudah ditetapkan, nah kemungkinan besar kerugian kontingensi tidak muncul, gitu kan? Makanya sifat dari kontingensi itu kemudian hari, ya, kemudian masa depan atau yang akan datang terjadi atau tidak terjadi. Nah, pada saat terjadi berarti apa? Rugi perusahaan. Pada saat tidak terjadi apa? Mungkin ada keuntungan di sana. Karena apa? Memang servis tidak diambil, hadiah tidak diambil, jasa lainnya tidak diambil. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana mencegah kerugian kontingensi. Lalu Aryani Nur juga menanyakan pengungkapan sifat kontingensi. Nah, kita lihat dalam contoh di statement keuangan ya, di dalam statement keuangan ini contoh perusahaan mengungkapkan terkait dengan kontingensinya, nah, sifat-sifat dari kontingensi itu sendiri. Nah, lalu di Sritek juga ya, ini saya ambil terkait data ini. Lah, inilah pengungkapannya. Pengungkapan di dalam statement keuangan. Nah, tadi tidak saya lihatkan ya di dalam statement keuangan, laporan posisi keuangan juga terkait dengan apa atau kontingensi di dalam memiliki nilai berapa gitu kan. Tapi di sini diungkapkan ya bahwa imbalan kontingensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisinya. Nah, di sini sesuai dengan kompetensi itu sesuai dengan PSAK 55 juga ya di sini ya. Nah, di berikutnya, nah imbalan kontingensi tidak diukur kembali dan penyesuaian selanjutnya dipertimbangkan dalam ekuitas. Nah, ini teman-teman mahasiswa ya terkait dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi di sini terkait dengan permasalahan itu sendiri, di mana di dalam kewajiban jangka pendek banyak sekali akun-akun yang menyertai di sana. Nah, begitu juga terkait dengan kewajiban jangka panjang. Kira-kira perusahaan butuh akun itu, apakah perlu hipotek kah, apa perlu obligasi? Nah, itu tergantung pada keputusan perusahaan itu sendiri. Baik, untuk materi rangkuman terkait dengan itu, silakan kalau ada pertanyaan atau komen terkait dengan permasalahan ini. Monggo, ada yang ditanyakan? Halo, Mbak, masih hadir? Saya nge-lag, Pak. Ya, halo? Silakan, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, belum ya. Halo. Pak, saya mau bertanya. Ya, siapa namanya? Andini. Siapa? Andini. Andini. Pagi, Ya. pagi. R1 ABC? Dari S1 akuntansi BR1 pagi. R1B ya. Ya. B, Andini.
Oke, silakan Mbak. Pak, mengapa liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan? Lah, kalau nanti menimbulkan kerugian yang nggak material itu tidak diakui ya nanti, tapi tetap disajikan di dalam laporan keuangan. Tetap dilaporkan bukan dilaporkan di dalam laporan keuangan, tapi sebagai informasi tambahan atau pengungkapan. Contohnya gini, misalnya perusahaan terlibat di dalam sengketa hukum. Nah, berarti apa? Kepastiannya itu kan menunggu keputusan hakim. Nah, pada saat perusahaan itu menyajikan statement keuangan, itu tetap dilaporkan peristiwa itu, kejadian itu. Selama apa? Keputusan hakim atau keputusan pengadilan itu belum pasti. Tetapi di dalam statement keuangan tetap diungkapkan bahwa apa? Oh, perusahaan itu terlibat sengketa hukum permasalahan ini. Nah, sehingga apa? Belum ngerti kan terkait dengan nilai finansialnya berapa, gitu kan? Nah, sehingga sifat kontingensi ya harus disampaikan atau dilakukan pencatatan atau pengungkapan di dalam statement keuangannya. Saya kira itu. Andini, ada lagi? Baik, Pak. Cukup. Nah, iya. Waktu Anda mencari annual report itu satu untuk sampai akhir nanti ya. Jangan ganti-ganti. Misalnya memakai Sritek, yo nanti sampai mata kuliah ini selesai, pakai Sritek terus untuk melihat dari pengungkapan terkait dengan elemen-elemen keuangan yang ada di sana. Begitu juga pada saat pengakuan, pengukurannya. Nggak perlu semua ditulis satu akun saja. Yang penting Anda tahu permasalahannya. Gitu. Ada lagi, monggo. Jadi itu yang soal kemarin sama soal yang minggu ini, itu sama Pak PT-nya? PT-nya? Laporannya, annual report-nya. Oh, sama, nggih, sama. Misalnya kemarin kita ngomong tentang kewajiban jangka pendek. Nah, Anda pilih salah satu akun aja. Misalnya pendapatan di muka, perusahaannya sama aja enggak apa-apa gitu loh. Harus ganti-ganti perusahaan. Sehingga satu annual report itu dipakai untuk nanti semua akun yang ada di dalam mata kuliah ini. Nah, itu. Oke, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Halo, silakan. Ada lagi? Di tiket nggak ada yang tanya, Mas. Ya. Pak, saya izin bertanya. Boleh. Nama? Fitri. Fitri. S1, R2? R1. R1, C? B, Pak. B. Oke, silakan Fitri. Kan kalau pada annual report itu kan ada setiap pengungkapan, setiap catatan-catatannya. Lah itu pada pengungkapan itu berfungsi untuk apa, Pak? Apakah untuk mengetahui posisi keuangan setiap perusahaan atau bagaimana? Oke. Fungsi dari pengungkapan itu tergantung pengambilan keputusan. Nah, karena apa? Laporan keuangan itu dibuat dan disajikan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Kalau internal itu kebutuhan untuk manajemen, kalau eksternal mungkin untuk kebutuhan investor, perbankan dan lain-lain gitu ya. Misalnya kita contohkan untuk keputusan internal. Pada saat melihat posisi hutang, hutang yang tercatat di dalam laporan posisi keuangan tahun 2019 katakanlah 200 juta. Kemudian akan disertai dengan keterangan tambahan, utang itu kepada siapa saja toh, pihak-pihak yang berrelasi siapa saja, kapan harus dibayarkan. Tahun 2020 nanti utang itu jatuh tempo
debitur siapa? Berarti apa? Pihak manajemen atau internal perusahaan kan akan mengalokasikan dananya untuk nyaur utang di periode berikutnya. Gitu kan? Nah, begitu juga untuk eksternal. Eksternal melihat, membandingkan antara rasio lancar dengan total rasio lancar dengan total asetnya kok lebih rendah. Berarti bagaimana keputusannya? Apakah nanti dia mampu membayar utangnya? Kok posisi utang aset lancarnya lebih tinggi? Ketemunya 1 dibanding 5. Berarti bagaimana perusahaan? Perusahaan secara manajemen nggak bisa mengelola. Karena apa? Banyak piutang yang numpuk, banyak hutang banyak kas yang numpuk di dalam perusahaan. Nah, berarti apa? Dari sisi kinerja perusahaan tidak baik. Nah, itu salah satu contohnya. Banyak sekali nanti terkait dengan pengakuan, pengukuran, pengungkapan terkait dengan laporan itu sendiri. Nah, gunanya ya tadi untuk mengambil sebuah keputusan baik itu internal maupun eksternal di dalam kepentingan aktivitas bisnis di dalam perusahaan itu sendiri. Itu Mbak Fitri. Iya, Pak, makasih. Yeah. Ada lagi di kasus di GC nggak ada masalah nggih untuk menghitung-hitung, karena di kasus yang ketiga terkait utang jangka panjang sudah terkait dengan obligasi ya, menghitung obligasi itu. Baik, silahkan. Ada lagi? Halo. Monggo, ada lagi? Oh iya, Pak, mau tanya lagi, kalau untuk latihan kasus yang obligasi itu berarti ada kaitannya dengan piutang wesel? Ya, kalau itu dikombin, misalnya gini Mbak, perusahaan kadang mengkombinasi terkait dengan penerbitan obligasi. Mungkin di bahasan berikutnya akan Anda dapatkan nanti terkait dengan sekuritas dilusi itu ya. Bagaimana perusahaan mengkonversi sekuritasnya menjadi sekuritas lain. Contohnya menerbitkan obligasi, kemudian menerbitkan saham juga. Nah, atau menarik obligasinya, menerbitkan saham. Nah, itu nanti ada perhitungan. Nah, terkait dengan obligasi dan wesel secara perhitungan sama. Ya, Anda melihat dari present value cash flow, aliran kas saat ini ke masa depan. Nah, di sana nantinya yang dipakai untuk menghitung adalah bunga pasar. Nah, jika ada perbedaan bunga nominal maupun bunga pasar, akan muncul premi atau diskon, ya, agio atau disagio. Itu ada di PowerPoint di bab obligasi. Nah, kalau obligasi munculnya premi atau diskon itu tidak diamortisasikan, sedangkan wesel diamortisasikan sepanjang masa. Itu. Nah, nanti pengakuan di dalam statement keuangan ya perusahaan itu melihat dari sisi lama atau jangka dari surat berharga itu sendiri. Kalau obligasi munculnya premi mau diskon tidak diamortisasi, atau kalau wesel diamortisasikan. Seperti itu, Mbak. Ada lagi? So, perhitungannya sama ya, cara menghitungnya. Monggo, ada lagi? Nggak ada? Halo? Baik, teman-teman mahasiswa, kalau sudah nggak ada, saya cukupkan sekian. Selamat menjalankan ibadah puasa, nanti sampai dengan buka bersama.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua yang menjalankan ibadah puasa mendapatkan pahala yang sesuai dengan yang diharapkan dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Isilah bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Ini untuk Pak Is ditutup nggih. Dan siap-siap untuk mata kuliah berikutnya. Semangat-semangat. Tetap semangat puasanya, semangat untuk berkuliah. Oke. Siap, saya tutup nggih.